PT Novafil Mutiara Utama yang kita selenggarakan dalam bulan September ini, alhamdulillah jadwal yang pertama didapatkan oleh Kota Bitung. Insya Allah besok hari saya akan melanjutkan perjalanan dengan jadwal yang sama, besok ke Ternate di kurang lebih 4 cabang di Halmahera dan berakhir di Ternate, kemudian ke Kota Sorong, kemudian balik ke sini lagi untuk manasik di Kota Mobagu, Gorontalo, dan terakhir Jawa Timur. Dan insya Allah tanggal 1 Oktober saya akan ke Arab Saudi dalam rangka mempersiapkan hotel penginapan kita yang insya Allah kita akan tempati di Umroh Milad di Oktober nanti insya Allah. Ibu Bapak yang kami hormati, saya Mustafa Yasin selaku owner dan direktur utama di PT Novafil Mutiara Utama tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan cabang dan semua tim yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin, dan juga berterima kasih kepada kita semua para calon jamaah yang sudah menyempatkan waktu dalam acara manasik ini. Mudah-mudahan acara manasik ini sangat bermanfaat untuk kita semua dalam rangka menambah pengetahuan kita untuk mempersiapkan umroh nanti. Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, baik kita langsung ke materi, karena materi kita pada hari ini di samping materi juga ada praktek lapangan Bapak Ibu sekalian, sehingga diupayakan bisa maksimal waktu 2 jam ke depan sampai dengan maghrib. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Ibu Bapak, materi kami mulai dengan persiapan teknis keberangkatan. Jadi ini jadwal keberangkatan Umroh Milad ke-7 tahun ya. Oktober ini Bapak Ibu sekalian, tepatnya tanggal 18 Oktober kami PT Novafil Mutiara Utama selaku penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji, kami tepat berumur 7 tahun ya. Dan Oktober ini insya Allah umroh akbar kita, umroh milad kita yang ke-7 tahun, insya Allah kita akan berangkat di bulan Oktober ini 1100 jamaah ya, dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 24 Oktober ini 1 pesawat, jadi kita charter 2 pesawat Bapak Ibu ya, 2 pesawat full kita charter, pesawat Lion Air, isinya 433 seat. Ini tanggal 24 Oktober 1 pesawat full dari Ternate. Jadi starting dari Ternate 1 pesawat full, terdiri dari kurang lebih 5 cabang yang ada di Maluku Utara. Jadi berangkatnya tanggal 24 Oktober dari Ternate, Jakarta, Jeddah, pulang pergi kurang lebih programnya 11 hari sampai dengan tiba di Ternate pada tanggal 2 November. Kemudian pesawat yang kedua kita akan berangkatkan pada tanggal 25 Oktober. Ini starting Jakarta semuanya. Nah Bapak Ibu yang ada yang manasik pada kesempatan ini, jadwal berangkatnya tanggal 25 Oktober ya. Tanggal 25 Oktober itu terdiri dari jamaah Kota Bitung, kemudian Kota Mobagu, Sulawesi Utara lah ya. Itu starting dari Manado, Jakarta, Jeddah, Jakarta, Madinah ya. Jadi kalau yang tanggal 24 Oktober itu Jakarta, Jeddah. Yang tanggal 25 Oktober itu Jakarta, Madinah ya. Bapak Ibu dapatnya Jakarta, Madinah ya. Itu gabungan dari Manado ya, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Morowali. Ini 1 pesawat full, 433 jamaah Novafil semua. Alhamdulillah tahun ini, kalau tahun kemarin kita hanya bisa charter 1 pesawat, tahun ini alhamdulillah kita bisa charter 2 pesawat setengah ya, dengan jadwal 24 Oktober, 25 Oktober ini 1 pesawat full. Kemudian 25 Oktober lainnya sejumlah 180 jamaah itu starting dari Manado ya.
Kalau yang 2 pesawat ini 24-25 ini program harga promonya. Kalau yang reguler 14 hari itu berangkatnya tanggal 25 juga. Maka yang keluarga-keluarga ada yang terdaftar di Milad, di promo, ada yang terdaftar di reguler, tetap jadwal bersamaan keberangkatannya. Hanya saja yang promo itu lewat Jakarta, yang 14 hari lewat Surabaya. Lewat Surabaya. 180 jamaah itu terdiri dari jamaah dari Sulawesi Utara starting Manado, jamaah dari Ternate gabungan dari cabang-cabang Semaluku Utara starting dari Ternate, kemudian dari Morowali kurang lebih ada 100 jamaah. Itu nanti akan kumpul di Surabaya di tanggal 25 dari Surabaya Jeddah. Dari Surabaya Jeddah. Kemudian di hari berikutnya kita ada keberangkatan Umrah Mumtaz VIP 9 hari starting Surabaya. Ini dari jamaah dari Novafil Jawa Timur. Total keseluruhan keberangkatan Umrah Milad kita pada tahun ini 1.100 jamaah yang terdiri di 3 kali keberangkatan, 4 kali keberangkatan, yaitu tanggal 24 satu pesawat, tanggal 25 satu pesawat dari Jakarta, setengah pesawat yang lagi dari Surabaya, kemudian tanggal 26 itu ada 45 seatnya berangkat dari Surabaya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ini jadwal yang sudah final keberangkatannya, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, semuanya sesuai jadwal keberangkatan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, selayaknya Bapak Ibu sekalian, karena programnya ini kita dari Jeddah maupun Madinah, semuanya programnya kita awali dari Madinah semuanya. Ya, setelah didatang di Madinah Bapak Ibu sekalian, tentu kegiatan-kegiatan di Madinah ini yang terutama adalah memperbanyak salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak salawat selama di kota Madinah. Ini kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu sekalian, dan ini nanti akan ada nanti secara tertulis, ada jadwal. Ini secara singkat kita jelaskan. Nanti 1 hari setelah tiba apa yang kita laksanakan, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, itu semuanya sudah terjadwal. Dan nanti setiap grup keberangkatan akan kita buatkan grup WA-nya, ya, grup WA untuk koordinasi keberangkatan, ya. Dan semua jadwal-jadwal itinerary Bapak Ibu sekamar sama siapa selama di Makkah dan Madinah, semua kegiatan di Makkah dan Madinah itu akan disampaikan nanti. Ya, ini pembagian paspor khusus Bapak Ibu yang ada di Manado, pembagian paspor dan lain sebagainya, ID card itu nanti semua ini diperhatikan pimpinan cabang dan semua tim agen marketing yang tergabung di keberangkatan ini. Semua dokumen, ID card dan paspor jamaah dibagikan di Bandara Samratulangi. Bapak Ibu, harusnya keberangkatan luar daerah itu programnya 11 hari. Ini aslinya programnya 9 hari dari Jakarta. Tetapi karena kita dari luar daerah, masih ada transit 1 malam di Jakarta dan 1 malam sebelum pulang ke Manado, itu masih ada 1 malam, sehingga programnya jadi 11 hari pulang pergi. Tetapi ini umumnya, ya, umumnya masih ada transit di Jakarta, nginap. Tetapi sewaktu-waktu jadwal keberangkatan ini di tahun ini khususnya itu sesuai jadwal yang sudah berangkat kemarin. Di 3 keberangkatan kemarin itu tidak ada nginap di Jakarta. Berangkatnya nggak nginap di Jakarta, hanya transit di bandara, kemudian ganti pesawat langsung berangkat. Ya, transit beberapa jam, pulangnya baru nginap di Jakarta. Ini jadwal-jadwalnya Bapak Ibu sekalian.
selama kita di Madinah tentu memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak ibadah dan sholawat, memperbanyak sholawat di Masjid Nabawi. Dan kemudian ada ziarah-ziarah yang ini umum kita laksanakan, ziarah seputaran Masjid Nabawi. Di antaranya kita akan berkunjung ke Raudhah. Nah, di Raudhah ini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu berkunjung ke Raudhah itu satu tempat di mana di dalam Masjid Nabawi. Bagi yang sudah pernah umroh mungkin sudah pernah tahu. Bagi yang belum, insya Allah ini awal yang pertama. Raudhah ini Bapak Ibu sekalian, satu jadwal yang kita laksanakan, kita berkunjung atau berziarah ke makam Nabi dan para sahabat, ya, namanya Raudhah. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, untuk masuk ke Raudhah itu ada jadwalnya. Nah, insya Allah ketika ada jadwal, maka insya Allah kita masuk semuanya. Untuk ibu-ibu nanti insya Allah dipimpin oleh ibu-ibu, bapak-bapak nanti dijadwalkan, dipimpin, dipandu oleh bapak-bapaknya, ya. Kemudian nanti ini sesuai jadwal. Jadwalnya tanggal berapa nanti sesuai situasi dan kondisi yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya selama di Madinah juga kita akan berziarah ke luar kota Madinah, ziarah luar namanya. Di antara yang akan kita kunjungi di ziarah luar kota Madinah, yaitu berkunjung ke Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid yang pertama dibangun oleh Nabi. Satu keistimewaannya, kata Nabi, barang siapa yang wudhu dari rumahnya lalu datang ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana, baginya 1 kali pahala umroh. Ya, ini salah satu nanti akan kita kunjungi di seputaran wilayah luar kota Madinah. Kemudian ke Jabal Uhud, kemudian ke kebun kurma. Setelah itu kegiatannya di Mekah itu kurang lebih 4 hari. Dan insya Allah di Mekah ini Bapak Ibu, kegiatan-kegiatannya terutama puncak milad, semua yang 3 keberangkatan ini insya Allah kita akan kumpulkan di tanggal 29 Oktober nanti. Setelah sholat asar kita akan kumpul semua jamaah yang 1100 jamaah ini di Padang Arafah. Kita akan berkumpul di sana untuk merayakan milad ke-7 tahunnya Novafil. Ya, ini jadwal-jadwalnya Bapak Ibu sekalian, dan terutama jadwal-jadwal yang sudah dicatat ini dan yang sudah dijadwalkan Bapak Ibu, satu hal yang terpenting adalah ini. Ini yang harus kita lihat, ini yang tanda merah. Jadi ketika sudah ada jadwal itu hanya tentatif, tidak boleh jadi patokan. Ya, jadi jadwal itu sewaktu-waktu berubah. Itu baik itu jadwal penerbangan, jadwal transit, jadwal kegiatan di Madinah, jadwal kegiatan di Mekah, semuanya yang tertera dalam jadwal kegiatan keberangkatan selama perjalanan ibadah umroh sifatnya tentatif, sewaktu-waktu berubah sesuai situasi dan kondisi, dan akan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi. Ini Bapak Ibu kita tekankan, karena seumur-umur kita keberangkatan umroh selama ini, baru kepulangan kemarin tiba, yang berangkat di tanggal 31 Agustus, biar sudah dikasih ini jadwal acaranya, mereka ngotot dengan acara yang ada di jadwal. Kita bagikan selembaran jadwal, dan orang ngotot di situ. Ada satu jamaah yang ngotot, kan jadwalnya sesuai ini, kenapa tidak sesuai? Makanya kita tekankan bahwa jadwal acara kegiatan keberangkatan umroh yang sudah saya sampaikan di atas tadi sifatnya tentatif dan sewaktu-waktu berubah sesuai situasi dan kondisi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jadwal penerbangan semua hotel yang akan kita tinggali di Arab Saudi selama keberangkatan, semuanya sudah kita persiapkan dengan matang, ya.
persiapan kita sudah 99%. Dari pesawat yang 2,5 pesawat itu semuanya kita sudah bayarkan. Hotel-hotel kita sudah DP-kan, tinggal pelunasan saja. Menunggu pelunasan jamaah baru kita lunasi hotel-hotel. Ya. Kemudian jadwal-jadwal keberangkatan semua kegiatan-kegiatan ini insya Allah 99% sebagai kita penyelenggara semuanya sudah kita lakukan. 1%-nya milik Allah. 1%-nya milik Allah, segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1% ini Bapak Ibu sekalian sangat menentukan. Yang 99% itu tidak ada apa-apanya kalau yang 1%-nya ini tidak dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu 1%-nya ini Bapak Ibu sekalian kita bantu doa dari Bapak Ibu semua jamaah. Tadi sebagaimana disampaikan oleh beliau pembimbing ibadah kita, doa kita semua yang akan berangkat ini, doakan semua persiapan-persiapan ini berjalan lancar sesuai harapan kita semua dan kembali kita ke tanah air dalam keadaan sehat selamat insyaallah. Dan tentunya beroleh umroh yang makbul, mabrur insyaallah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini jadwal tentatif yang akan kita laksanakan pada umroh milad tahun ini insyaallah. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, kalau tahun kemarin kita milad ke-6 1 pesawat, milad ke-7 ini kita 2,5 pesawat, maka insya Allah doakan tahun depan milad ke-8 insya Allah 6.000 jamaah target kita. 6.000 jamaah itu berarti ada 14 pesawat. 14 pesawat. 14 pesawat itu sangat mudah insya Allah. Agen-agen yang ada di mana di Kota Mobagu, yang ada di mana di Sulawesi Utara ini kurang lebih ada 20 jamaah kita. Nah, Kota Bitung dan Kota Mobagu, 2 cabang kita di Sulawesi Utara yang resmi ini, itu kurang lebih ada hampir 30 agen-agen resmi kita. Artinya kalau satu agen marketing kita satu orang 1 bis, maka insya Allah dari Manado sendiri sudah ada 3 pesawat. Insya Allah. Bercita-cita, berdoa, tidak ada masalah. Keberangkatan tahun ini Bapak Ibu sekalian, itu doa dari jamaah-jamaah yang 1 pesawat tahun kemarin berangkat. Alhamdulillah tahun ini terwujud 2,5 pesawat keberangkatan kita. Baik Ibu Bapak sekalian dirahmati Allah, ini sekilas kita akan jelaskan tentang fikih umroh, ya. Fikih umroh. Pertama, perlu dipahami apa definisi umroh dan apa perbedaan haji dengan umroh. Ya, pertama, umroh itu secara bahasa mengunjungi Ka'bah untuk beribadah dengan melaksanakan ihram, tawaf, sa'i, tahallul dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini dia punya definisi. Karena ada yang definisi umroh di luar sana, definisi yang salah bahwa umroh itu cuma jalan-jalan. Ya, ini sangat keliru. Ya, umroh adalah secara bahasa kita adalah mengunjungi Ka'bah untuk berumroh, tawaf, sa'i dan tahallul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa perbedaan haji dengan umroh? Nah, ini harus bisa dibedakan. Pertama, haji dilakukan hanya pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi kalau haji itu hanya dilaksanakan 1 tahun 1 kali pada tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Sementara umroh bisa dilaksanakan setiap saat. Ya, umroh bisa dilaksanakan setiap waktu sepanjang tahun, kecuali pada tanggal ini 8 sampai 13 Zulhijjah tidak boleh umroh karena ini puncak pelaksanaan haji. Selain dari sini, umroh bisa setiap saat. Paham Bapak Ibu ya? Kemudian yang berikut, perbedaan haji dengan umroh. Kalau haji dilaksanakan tidak hanya di Mekah, tetapi
puncak haji itu dilaksanakan di Arafah, wukuf di Arafah, dan bahkan tidak sah hajinya kalau tidak ada wukuf di Arafah. Sementara umroh hanya dilaksanakan di dalam Masjidil Haram saja. Dari mikot di berihram dari mikot, kemudian pelaksanaannya hanya di dalam Masjidil Haram saja, mulai dari tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Kemudian yang berikutnya, haji dilaksanakan satu paket dengan umroh. Jadi ketika Bapak Ibu berhaji, maka bisa berumroh berkali-kali. Ketika Bapak Ibu berhaji, punya kesempatan umroh berkali-kali. Tetapi beda dengan umroh. Kalau umroh cuma satu paket, cuma umroh saja, tidak boleh digabung dengan haji. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini tentang definisi umroh dan perbedaan umroh dan haji. Syarat dan wajib rukun umrohnya. Pertama, syarat sah haji dan umroh. Pertama, beragama Islam. Artinya haji dan umroh itu hanya bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Dewasa atau balik, ya, dewasa atau balik, sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Terus bagaimana Ustadz mengajak anak-anak yang di bawah umur? Ada yang berangkat di sini yang di bawah umur? Ada? Ya. Pahala ibadah yang dilaksanakan oleh anak tersebut, baik umroh maupun haji, yang anak di bawah umur, itu pahalanya untuk orang tuanya. Seperti itu. Kemudian harus waras, tidak boleh meng-meng, tidak boleh gila. Jadi ini syarat sahnya haji. Tetapi terkadang Bapak Ibu sekalian, dan ini beberapa pengalaman, terkadang saya kurang lebih 3-4 kali mendapatkan kondisi jamaah dari Indonesia, dia sehat-sehat. Begitu tiba di sana, begitu menginjak kakinya di Jeddah, langsung hilang dia punya akal sehat. Seperti anak-anak, seperti orang gila, hilang dia punya akal sehat. Dan bahkan begitu hilang kewarasannya, bahkan mau buang air besar pun dia sudah tidak tahu. Itu terjadi beberapa kali, 3-4 kali saya pernah melihat itu. Pas pulang, tiba di Jakarta, sehat ulang. Seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dihindarkan dari hal-hal tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya, bukan budak atau sudah merdeka. Itu orang semua sudah merdeka ini. So berapa puluh tahun itu merdeka. Kemudian mampu lahir dan batin, mampu secara fisik, mampu secara finansial, ya. Ini ketika syarat-syarat umrah dan haji ini sudah kita miliki, maka insya Allah haji dan umrah kita sah. Kemudian yang berikutnya, wajib umrah. Nah, kemudian wajib umrah ini Bapak Ibu sekalian tidak boleh ditinggalkan. Ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dia punya kewajiban umrah ini, maka tidak sah dia punya atau gugur dia punya umrahnya. Ihram dari mikot. Kita semua ini umrahnya itu mikotnya dari Madinah, karena kita semua dari Madinah. Jadi tempat mikot itu ada beberapa tempat Bapak Ibu. Pertama, kalau kita mau masuk Mekah duluan, maka kita bisa mikot di Alam-Lam, namanya, di atas pesawat. Setengah jam sebelum turun, itu biasanya sudah diumumkan di atas pesawat. Bagi yang mau umroh duluan, maka umrohnya mikotnya di atas pesawat, di Alam-Lam. Ganti ihramnya di Alam-Lam. Atau pas turun di Bandara Jeddah, mikotnya, ihramnya di Jeddah. Niatnya di atas Alam-Lam, tapi pakai ihramnya di Bandara Jeddah. Kalau kita dari mau masuk Mekah dulu, karena berhubung kita masuk Madinah dulu, maka kita niat mikot ihramnya itu berada di Bir Ali. Dari Madinah kurang lebih 300 km ke tempat tersebut. Kemudian
menghindari perbuatan yang dilarang selama berihram. Ya, apa saja yang dilarang dalam berihram nanti kita akan sampaikan. Kemudian tawaf wada. Ini wajib umroh. Nah, ini definisi rukun Bapak Ibu sekalian. Rukun umroh, rukun ini Bapak Ibu sekalian sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Ini rukunnya. Rukun umroh ada 5 Bapak Ibu sekalian. Pertama ihram. Ihram dari tempat mikot tadi, dari Bir Ali. Kemudian tawaf. Ya, tawaf 7 kali putaran. Ya, kemudian sa'i, tahallul dan tertib sesuai urutan. Jadi ini rukunnya Bapak Ibu sekalian harus berurutan, tidak boleh baku tukar. Tahallul dulu, baru sa'i, baru tawaf, baru ihram, tidak boleh, harus berurutan. Baru sah dia punya rukun umrahnya. Kemudian yang berikutnya ini ihram. Ihram Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan ihram? Ihram adalah mengharamkan atau menghindari segala sesuatu yang dilarang selama dalam pelaksanaan ihram. Ya, seperti itu. Bagaimana berihram? Ya, pertama dari hotel kita sudah harus bersuci, mandi, niatkan mandi suci, mandi ihram. Kemudian memotong kuku. Ini dilaksanakan di hotel sebelum besok mau sudah mau ke Mekah itu harus bersuci dulu, memotong kuku, merapikan jenggot. Cuma merapikan, bukan mencukur. Ya, merapikan. Kalau yang panjang-panjang boleh dirapikan. Kemudian mandi wajib dan berwudu. Kemudian disunahkan memakai wewangian di badan sebelum memakai ihram. Jadi wangi-wangian ini Bapak Ibu sekalian dipakai sebelum pakai ihram, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana berihram bagi laki-laki? Nah, ini penting. Ada ihramnya? Sudah ada ihramnya? Mana? Dibawa ke sini. Dibuka. Ya. Berihram untuk laki-laki 2 lembar kain ihram yang tidak berjahit. Nah, diperagakan ini 2 lembar kain ihram. Ini khusus laki-laki. 1 lembar dipakai seperti sarung, 1 lembar dipakai di atas. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara memakai ihram yang baik dan benar menurut versi saya. Nah, kemudian melepaskan semua pakaian dalam yang diperbolehkan untuk memakai boleh memakai sabuk atau piniti, peniti, orang bilang sini, atau ikat pinggang. Kemudian menggunakan sendal alas kaki, bukan sepatu. Jadi sandal, tidak boleh pakai sepatu atau setengah sepatu, tidak boleh. Karena ada sepatu itu yang setengah dapat DP, tidak boleh. Harus sandal. Seperti itu, ya. Ini kita praktekkan sebentar, dia punya cara memakai pakaian ihram yang baik dan benar. Yang paling gampang. Ini khusus bapak-bapak saja. Bapak-bapak nanti pakai ihramnya ini, karena tidak boleh pakai dalaman, tidak boleh pakai celana dalam. Yang ada cuma 2 hal ini, satu di bawah, satu di atas. Ya, maka dipastikan Bapak Ibu jangan buka pas mau pakai ini, pastikan masih pakai celana dulu. Nanti kalau aman baru buka. Dan boleh baku-baku tolong. Oke, ini caranya. Cara yang pertama, ujung kanan, ujung kiri kasih baku dapat. Oke. Kemudian sudah bikin kayak sarung. Itu orang biasa sebelah kanan ya kanan, sebelah kiri sebelah kiri. Ini yang paling gampang. Habis itu kita tambah dengan ban pinggang.
Ini ada dia punya setelan di sini. Oke. Setelah itu Bapak Ibu sekalian dipastikan tidak ada jendela yang terbuka. Oke. Kalau sudah aman begini baru buka dia punya dalaman. Sisanya yang di atas tinggal diginikan saja Bapak Ibu. Ya, tinggal diginikan saja. Bapak-bapak yang ujungnya ini taruh di bawah ban. Kasih malingkar kamar dia di bawah ban situ. Kasih GP. Tuh. Kasih kamar di ujung begitu. Ini fungsinya apa? Kalau yang pacaran suami istri buat pegangan. Buat pegangan istri. Ya. Seperti ini ya. Ini posisi pakai ihram. Ya. Pakai ihram kalau dalam keadaan tidak tawaf. Tetapi kalau tawaf harus seperti ini, yang seperti di gambar, memperlihatkan bahu kanan. Demikian. Nanti sebentar kita praktek. Ya. Setelah itu Bapak Ibu sekalian dilepas ihramnya, dalamannya, kita hanya pakai pakaian dua ihram ini. Seperti ini. Pakaian ihram di luar waktu sholat, ya, di luar waktu tawaf maksudnya. Kalau tidak tawaf seperti ini pakaiannya. Kalau tawaf seperti ini, ya, memperlihatkan bahu kanan. Nah, itu untuk laki-laki. Perempuan bagaimana? Ihramnya perempuan itu pakaian muslimah sehari-hari. Nah, pakaian seperti ini. Di kita siapkan ada mukena. Mukena untuk dipakai untuk ihram, pakai putih-putih seperti ini, kemudian pakai cipu, pakai mukenanya yang dibagikan oleh travel. Itu mukena yang dibagikan oleh travel dipakai saat umroh pertama. Selebihnya untuk sholat 5 waktu Bapak Ibu, khusus ibu-ibu bawa cipu perei barang 1 atau 2 biji cipu yang baku-baku ganti akan sholat 5 waktu. Ya. Yang dibagikan oleh travel itu dipakai saat umroh pertama dan sholat-sholat 5 waktu lainnya. Kemudian memakai kaos kaki, ya, memakai kaos kaki ibu-ibu, kaos kaki tawaf, tidak boleh menutup wajah, ya, atau pakai nikob, ya. Pas saat umroh ini harus dibuka nikobnya, ya. Kemudian tidak boleh memakai kaos tangan. Hanya sarung tangan. Kaos tangan yang tidak boleh itu maksudnya yang menutupi semua jari-jari. Nah, kalau kaos tangan itu menutupi punggung punggung tangan, itu tidak apa-apa, seperti ini. Ya. Paham Bapak Ibu ya? Ibu-ibu, paham ya? Nah, ini yang tidak boleh. Saat ihram pakai songkok, tidak boleh. Pakai ihram, pakai sepatu, tidak boleh. Baru pakai ihram, DP pusat kapalia. Laki-laki tidak boleh. Ya. Ibu-ibu pakai ihram tidak pakai kaos tangan. Harus pakai kaos tangan, alas tangan di atas. Tutup tangan. Kemudian pakai sandal yang menutupi kaki juga tidak boleh, ibu-ibu. Pakai kaos kaki tawaf boleh. Ya, kaos kaki tawaf bisa. Kan ada khusus kaos kaki tawaf itu. Yang tidak boleh itu sepatu. Ya. Paham ya? Ini pengetahuan untuk kita semua. Kemudian apa yang dimaksud mikot? Mikot itu memulai perjalanan. Tadi sudah kita sampaikan di Ji'rana. Apa yang kita laksanakan sebelum ke Mekah, begitu kita tiba di Ji'rana atau di Bir Ali, dari Madinah kita di Bir Ali, apa yang kita laksanakan Bapak Ibu sekalian? Sholat sunat 2 rakaat sebelum berniat. Jadi bukan sholat sunat ihram. Tidak ada sholat sunat ihram. Yang ada itu sholat sunat sebelum melaksanakan ihram. Ya, itu yang kita lakukan di Bir Ali. Ketika misalnya kita datang
sebelum zuhur kita sholat sunat 2 rakaat sebelum niat. Setelah itu niat ihram. Niat ihram ini bukan di dalam masjidnya, tetapi sunnahnya dilaksanakan di dalam bis, di atas kendaraan. Ya. Ini niat umrahnya. Ini niat umrahnya yang pendek. Sama-sama ya. Nawaitul umrata, labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Ini yang pendeknya. Ada yang sedikit panjang. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Tetapi ini Bapak Ibu sekalian nanti dipandu oleh mutawif kita di atas bis. Baik, ini larangan-larangan ihram bagi laki-laki. Memakai pakaian biasa tidak boleh. Memakai sepatu atau menutupi mata kaki tidak boleh. Memakai penutup kepala, songkok tidak boleh. Ini bagi larangan ihram bagi laki-laki. Ya, larangan ihram bagi perempuan. Memakai sarung tangan yang menutupi semua jari-jari tangan. Menutup wajah atau memakai cadar tidak boleh. Berhias atau bersolek, memakai wangi-wangian. Ada biasanya jamaah-jamaah umroh kita, ibu-ibu, karena datang di hotel di Mekah, sota hapus dia punya bedak, sota hapus dia punya sumenge. Akhirnya begitu sudah wudu, bersolek lagi, dia pakai ulang itu dia punya sumenge dengan merah yang mempesona. Akhirnya bikin orang Arab dia punya mata bajalan. Jadi tidak boleh. Kalau tak hapus dengan wudu itu bedak, tidak usah lagi dialas itu bedaknya lagi. Sudah biarkan alami saja, ya. Tidak boleh ya. Ini larangan ketika berihram. Ini memburu atau menganiaya atau membunuh binatang ternak. Ini terkadang ini tidak pernah kita dapatkan di sana. Tetapi ada beberapa cerita pengalaman orang-orang yang pernah mengalami ini, ya, terutama orang yang tidak suka dengan binatang-binatang tertentu. Ketika di sana diperlihatkan dia punya binatang, diuji dengan itu. Kemudian memakai wangi-wangian ini tidak boleh untuk pria dan wanita ini ya. Kemudian memotong kuku dan mencukur. Sudah ihram, kemudian di dalam bis bacabu-cabu jenggot atau bacabu ini bulu hidung, karena so capek talbiyah, so capek zikir, tidak ada kerja, cabu-cabu jenggot, tidak boleh. Kemudian bertengkar, baku-baku bantah, tidak boleh. Nah ini kadang Bapak Ibu sekalian saat sudah berihram itu ujian sangat besar, terutama bagi Bapak Ibu yang bawa orang tua. Ada yang bawa orang tua nanti? Ada yang jalan dengan anaknya, ada yang jalan dengan suami istrinya, ada? Nah ini ujiannya saat ihram itu, ini sangat luar biasa. Saya selama dalam umroh ini Bapak Ibu sekalian di Novafil itu kurang lebih ada 3 pasang, dan ini saya sebagai saksi hidupnya. Ada 3 pasang setelah pulang umroh suami istri, pulang dari umroh cerai. Ini betul ini. Satu yang bawa orang tuanya, ya, bawa orang tua, anak menantunya mendampingi mertuanya pergi umroh. Selama di sana orang tuanya, menantunya mertuanya ini merasa tidak diperhatikan oleh anaknya. Akhirnya marah dia punya mama, dia telepon dia punya anak laki-lakinya di kampung. Nah, anak punya istri ini kurang aja. Kita di sini dia tidak perhatikan. Kasih cerai itu anak begitu. Dan itu terjadi. Pulang ke cerai gitu ya. Ada lagi yang suami istri. Ini juga terjadi di Gorontalo. Ada yang suami istri. Hanya gara-gara cuma pas baku tukar kursi. Begitu datang, dorong biasa dulu sama-sama. Selama perjalanan mau pergi ziarah kemana-mana jalan sama-sama. Pas saat sudah ihram, mau pergi ke Mekah, dia punya istri cari tempat duduk dengan teman perempuan yang lain. Suaminya dia kasih tinggal dulu dengan laki-laki yang lain. Suaminya maju dan bakal lain, bertengkar, habis pulang cerai. Ini sehingga dalam umroh itu kalau sudah berihram tidak usah baku bantah, tidak boleh berbantah-bantahan, ya.
terutama yang jalan dengan keluarga. Hindari. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini denda bagi yang yang melanggar ihram. Ya. Selama dalam berihram tidak boleh berhubungan suami istri, ya. Tidak boleh menikahkan dan menikah, mengakad tidak boleh. Dalam berpakaian ihram yang tidak boleh. Pokoknya dari mikot kamari sampai dengan selesai tahallul itu tidak boleh semua larangan-larangannya. Selesai itu boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini videonya kita tidak bisa putar dan kita ringkas saja materinya karena nanti kita akan laksanakan praktek. Ini tawaf. Sebelum kita praktek kita harus tahu apa artinya tawaf. Tawaf itu artinya berputar atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, putaran dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajarul Aswad dalam posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Nanti sebentar kita praktek. Ini tata cara tawaf. Ya, tata cara tawaf. Ini tata cara tawaf Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai dari dari Hajarul Aswad 7 kali putaran. Dari Hajarul Aswad sampai berakhir di Hajarul Aswad. Ya. Di dalam 7 kali putaran tawaf Bapak Ibu sekalian tidak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khusus untuk selama dalam tawaf kecuali 3. Ya. Kecuali 3. Pas saat di depan Hajarul Aswad, sejajar dengan Hajarul Aswad, kita membaca disunahkan mengecup Hajarul Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Di sini Bapak Ibu sekalian, sunnahnya melambai dulu, baru mengecup. Bismillahi Allahu Akbar, baru mengecup. Jadi bukan kisbai, by kiss. Jadi kalau kisbai itu kan mengecup, kecup dulu baru melambai. Nah ini tidak dibalik. Melambai dulu, baru mengecup. Jangan tombal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu, keliru. Yang sunnahnya melambai dulu. Bismillahirrahmanirrahim, baru mengecup. Bismillahirrahmanirrahim, baru dikecup. Paham ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, doa yang dianjurkan selama di sini Bapak Ibu sekalian, antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Doa yang dianjurkan adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah il aliyyil azim. Kemudian selebihnya itu bisa berdoa masing-masing. Ya, selebihnya bisa berdoa masing-masing. Tetapi juga nanti akan dipandu oleh mutaif-mutaif kita sesuai dengan ringkasan-ringkasan doa yang dianjurkan yang disusun oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, doa yang disunnahkan dalam putaran Ka'bah ini yaitu antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Jadi doa yang dianjurkan itu di sini subhanallah doa Bismillahirrahmanirrahim di Hajar Aswad. Kemudian antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang berikutnya doa antara Rukun Yamani dan Rukun Hajar Aswad. Doa yang kita baca yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini kita sebentar nanti akan praktek Bapak Ibu sekalian ya. Setelah tawaf kita akan ada foto-foto bersama di depan Ka'bah. Setelah selesai semuanya ya, setelah itu kita minum air Zam-Zam ya. Setelah minum air Zam-Zam atau sebelum minum air Zam-Zam kita disunahkan sholat 2 rakaat di makam Ibrahim ya, sholat 2 rakaat di Hijr Ismail. Nah ini kita tidak anjurkan saat umroh pertama. Setelah selesai semuanya baru kita bisa sholat di Hijr Ismail. Kemudian berdoa di Multazam. Ini juga tidak sempat kita laksanakan
nanti setelah selesai semua rangkaian baru ini kita laksanakan. Setelah itu minum air zam-zam, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, sa'i ini kita juga nanti sebentar untuk sa'i di sini yang kita laksanakan sa'i di mana? Untuk sa'i di mana? Mobil sini sampai sana. Ada dua baris itu dari sana sampai di sini. Oke, baik. Ini sa'i Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya setelah pelaksanaan sa'i kita akan tahallul, ya, menggunting rambut. Nah, gunting rambut setelah tahallul ini Bapak Ibu sekalian boleh memendekkan, boleh juga mencukur rata. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah kita selesai rangkaian ibadah umroh, kita memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Selama di sana memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ziarah dan akan ada umroh kedua yang akan kita laksanakan. Ya, di Arafah ini insya Allah tanggal 29 Oktober kita akan berkumpul di Arafah. Insya Allah kita akan laksanakan acara milad kita di Arafah, sholat asar di sana. Dan insya Allah setelah selesai sholat asar kita akan ada tausiah. Setelah itu maghrib sampai isya kita akan adakan renungan dan tausiah sambungan dan makan malam di kalau memungkinkan izinnya kita makan malam di Arafah. Rencananya kita potong onta 2 ekor. Jadi milad ini kita potong onta 2 ekor mau kasih makan sama semua jemaah. Ya. Seperti itu. Belum pernah makan onta toh? Itu makan onta di sana. Nah, setelah itu nanti akan ada umrah kedua dan ziarah-ziarah ke tempat-tempat ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini barangkali materi muatan-muatan manasik yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Selebihnya Bapak Ibu sekalian, mari kita melaksanakan praktek lapangan. Dan praktek ini Bapak Ibu sekalian, ini berapa orang? Yang hadir berapa orang kira-kira? 150 ada? Ada. Ya. Baik. Ini nanti di prakteknya materinya sudah ya, insya Allah ya, cukup ya. Nah sekarang nanti prakteknya. Praktek ini kita kalau tawafnya 7 kali putaran, biar di sini 1 kali putaran saja tidak apa-apa. Nanti DP sisa lengkapnya kita robekin di sana. Ya. Kemudian juga sa'inya juga 7 kali putaran. Yang minimal kita prakteknya 1 kali ke Safa Marwah Safa 1 kali. Habis itu kita tahallul. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini barangkali materi manasik yang perlu kami sampaikan. Dan ini sebelum kita praktek, nah ini Bapak Ibu sekalian, ada tahallul. Ini sebelum kita praktek, tahallul saat saat selesai semua rangkaian umroh. Bagi bapak-bapak itu disunahkan cukur habis, sunahnya cukur habis botak atau memendekkan. Untuk ibu-ibu cukup menggunting 2-3 helai. Dan itu yang menggunting bisa sesama perempuan atau bisa yang suami istri digunting oleh suaminya. Tetapi minimal suaminya sudah digunting, sudah ditahallul. Contoh misalnya abah, saya yang tahallul dulu, setelah abah saya tahallul, abah tahallul istrinya, kemudian istrinya ini nanti mentahallulkan ibu-ibu yang lain. Ya, seperti ini contohnya. Jadi ambil 2-3 helai rambut ditahallul dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Paham ya? Insya Allah materi ini singkat insya Allah tapi bermanfaat. Kemudian nanti akan ditambah lagi dengan insya Allah 2-3 kali manasik yang akan dilaksanakan di sini Ustaz. Pemantapan manasik secara teknis dan ritualnya insya Allah nanti akan dilaksanakan secara mandiri oleh kantor cabang. Ya, tanpa harus saya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, mari kita praktek manasik praktek tawaf dan sa'i sampai dengan tahallul. Ya. Untuk lebih bagusnya Bapak Ibu sekalian, kita bikin 3 grup per bis. Bis 1